Halo para peternak, bagaimana kabarnya? Pada kali ini saya akan menjelaskan kenapa kalian sudah lama beternak tapi tidak kunjung kaya. Kenapa kok uang saya malah tambah sedikit setelah beternak burung puyuh? Hal ini berbanding terbalik jika dilihat dari tahun 90-an ya. Banyak peternak-peternak yang sukses, tapi sekarang kok banyak peternak yang gulung tikar malah. Dan bagi para pemula, sebelum kalian terjun di investasi di bidang peternakan, kalian wajib tonton video ini karena di sini akan menjadi referensi bagi kalian kenapa kalian harus beternak. Karena informasi yang saya bagikan mungkin tidak akan kalian dapatkan dari peternak lain, bahkan dari para pengusaha mikro. Dan mungkin bagi kalian yang sudah pernah kuliah di bidang peternakan, kalian tidak akan dikasih tahu informasi ini karena informasi ini sangat riskan untuk diberitahu kepada para pemula yang ingin terjun di dunia peternakan. Oke, tanpa bertele-tele langsung kita buka datanya. Kita sebagai peternak harus mempunyai mindset sebagai seorang investor karena peternakan itu investasi, bukan dagang ya. Makanya kita pelajari pertumbuhan domestik bruto, kemudian kita pelajari pendapatan masyarakat Indonesia, dan kita pelajari semuanya. Pertama-tama kita pelajari dulu yang namanya GDP. GDP itu Gross Domestic Product ya. Pertumbuhan domestik bruto Indonesia itu seberapa sih akhir-akhir ini? Data yang saya lihat ini data dari tahun 1961 sampai tahun 2023. Yang tahun 2024 sampai 2025 belum ada. Ini data saya dapat dari worldbank.org ya. Jadi tahun 60 sampai tahun 97 itu normal. Pertumbuhan domestik brutonya sekitar 5% per tahun. Pernah mencapai puncak di angka 10% yaitu di tahun 68. Kemudian 9,9% di tahun 1980. Itu bisa jadi karena Pak Harto melakukan swasembada pangan ya. Kemudian sempat turun di tahun 98 karena Krismon. GDP Indonesia itu minus 13,1%, itu krisis. Kemudian di tahun 2023 GDP-nya sampai 5% dan target Pak Prabowo GDP-nya harus 8%. GDP Indonesia itu 20.892 triliun per tahun di tahun 2023. Jadi kita harus tahu 20.000 triliun itu sebarannya itu kemana aja ya. Di kelas menengah ke atas itu berapa, dan di kelas menengah dan menengah ke bawah itu berapa. Karena kita sebagai peternak, kita itu segmen pasarnya itu kelas menengah sampai menengah ke bawah. Jadi kita harus tahu nanti kalau kita beternak itu gimana nanti. Konsumennya itu mampu nggak menampung atau membeli produk kita itu. Kemudian kita akan lihat lagi data pendapatan orang Indonesia kelas menengah ke atas itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Sampai di tahun 2023 itu pendapatannya itu ada di angka 44,6% dari PDB kita. Jadi PDB kita yang 20.000 triliun itu 44%-nya diserap oleh kelas menengah ke atas, di mana kelas menengah ke atas itu sangat sedikit sekali membeli produk pertanian dan peternakan. Kemudian kita lihat data dari kaum kelas menengah. Kelas menengah mengalami penurunan yang sangat tajam ya. Sampai pada tahun 2023 penurunannya di angka 15,2% dari PDB, dan kelas menengah ke bawah juga nurun sangat tajam. Dan pada tahun 2023 di angka 3,3 dari PDB. Dari data ini kita tahu ya, jadi sekitar 10-20% dari PDB kita itu baru dibelanjakan ke pasar. Dan salah satunya adalah produk peternakan. Salah satunya lagi adalah telur puyuh. Ya, bagaimana tidak susahnya menjual produk peternakan kalau misalnya pendapatan orang dari kelas menengah dan menengah ke bawah itu mengalami penurunan yang terus-menerus. Nah, itu kalau kita tahu data ini kan kita bisa tahu apakah peternakan itu layak untuk dijalankan apa tidak. Kalau semisal pun layak, itu peternakan apa teman-teman ya? Karena kalau misalnya peternakan burung puyuh, jelas itu konsumennya kelas menengah dan menengah ke bawah. Tapi kalau ayam petelur itu kan agak mending ya, kelas menengah sampai menengah ke atas itu kan masih makan telur ya. Tapi kalau misalnya burung puyuh itu pasti itu menengah sampai menengah ke bawah. Jadi persaingannya sangat ketat sekali. Jadi misal pun
Jadi semisal pun peternakan itu layak, ya kalau dari data ini berarti peternakan sapi misalnya, kemudian peternakan babi bagi yang non muslim, kemudian ada lagi peternakan burung kalkun karena konsumennya kelas menengah ke atas, jadi jualnya agak gampang. Tapi kalau ini sekali lagi teman-teman ya, ini berdasarkan data ya. Tapi kalau untuk peternakan burung puyuh, kalau bisa bagi kalian yang awal-awal mulai ya jangan dulu, karena datanya memang seperti itu teman-teman. Persaingan di lapangan ketat sekali. Kemudian dari data ini pula kita bisa melihat teman-teman ya, kalau zaman dulu pada tahun 80 sampai tahun 2010 itu usaha peternakan perkembangannya sangat bagus, karena lapangan pekerjaan masih tersedia banyak, kemudian pemainnya sedikit. Jadi kalau kalian, bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian itu memiliki usaha peternakan dari tahun 80 sampai maksimal tahun 2010, pasti menjadi salah satu orang terkaya di desa. Karena memang pendapatan kaum menengah dan menengah ke bawah pada tahun itu memang sangat stabil di angka 15% untuk kaum menengah dan di angka 3,5% untuk kaum menengah ke bawah. Setelah tahun 2010 memang pendapatan mereka itu menurun. Ketika pendapatan mereka menurun, banyak PHK, kemudian alternatifnya itu kan peternak. Jadi para peternak itu semakin banyak dari tahun 2010 sampai sekarang. Tetapi pendapatan konsumennya itu semakin menurun, otomatis persaingannya tambah banyak, konsumennya tambah sedikit. Jadi memang usaha peternakan semenjak tahun 2010 itu sebenarnya layak untuk dijalankan, tapi tidak bisa menjadikan para pelaku usaha itu makmur. Coba bayangkan teman-teman, jika data seperti ini dibuka di acara perkuliahan di jurusan peternakan, berarti jurusan peternakan itu kan sebenarnya kurang layak untuk dijalankan. Ya, jadi emang data seperti ini tuh kalau kita tidak mencari sendiri itu memang susah untuk didapatkan bagi para pelaku UMKM ya. Jadi di sini saya mencoba mengedukasi kalian cara mencari data sebelum kita melakukan usaha. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mau membuat industri peternakan atau bisnis di bidang peternakan itu kan masuknya di consumer good ya kalau di saham itu ya. Karena kita akan menjual produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh orang. Jadi sebelum kita memulai usaha, alangkah lebih baiknya kita itu melihat data-data yang ada. Misalnya pertumbuhan ekonominya seperti apa, misalnya lowongan pekerjaan itu seperti apa, banyak tersedia apa enggak, kemudian penganggurannya bagaimana. Kemudian data lain kalau kalian pengen lihat itu di websitenya World Bank ya. Setelah tadi sudah saya jelaskan, itu kalian bisa cek sendiri di World Bank. Nah itu nanti kalian bisa lihat pertumbuhan masyarakat menengah sampai menengah ke bawah itu ada kenaikan apa tidak pendapatannya. Kalau pendapatannya mengalami kenaikan itu bagus untuk memulai usaha di bidang peternakan unggas. Kemudian kalian juga harus melihat perkembangan politik di negara kita. Bagaimana pemerintah menyikapi kejahatan-kejahatan yang sudah ada, misalnya judi online, kemudian korupsi, dan kemudian pengelolaan anggaran itu bagus apa tidak. Semisal tidak ada kemajuan ya jangan dulu kita memulai bisnis. Jadi banyak ya yang harus kita persiapkan untuk memulai sebuah usaha, terutama di bidang peternakan. Jadi itulah kalau misalnya dilihat dari sudut pandang data pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita. Tapi kalau semisal teman-teman masih pengen ngotot, ingin berusaha di bidang peternakan, ya itu amannya tadi untuk target market menengah ke atas. Salah satu contohnya adalah peternakan sapi, kemudian kalau unggas itu ada ayam kalkun, dan kita harus mempelajari dulu sebelum kita mulai. Harus dipelajari benar-benar. Lantas bagaimana bagi kalian yang sudah terlanjur peternak atau sudah mempunyai usaha peternakan? Saran saya bagi kalian yang sudah mempunyai usaha peternakan, dipertahankan saja peternaknya. Karena kalian sudah punya market sendiri, sudah punya langganan, itu aset yang sangat berharga. Dipertahankan, kalau bisa jangan menambah populasi dulu. Nanti kita boleh menambah populasi saat kondisi ekonomi sudah membaik, lapangan pekerjaan sudah banyak tersedia.
Saya tekankan sekali lagi, yang namanya industri peternakan adalah investasi ya, bukan dagang. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan sebagai seorang investor di dunia peternakan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum.